Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Rifai, NPM 181 107 kelas B. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester hukum perusahaan. Di sini saya akan mengambil materi hukum perusahaan tentang kepailitan. Pendahuluan. Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, di mana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitur agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan hutang piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau bisa disebut UU Kepailitan. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar, namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam kondisi demikian, maka debitur, kreditor, ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan, dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Identifikasi masalah. Di sini saya mengajukan identifikasi masalah. 1. Pengertian dan dasar hukum kepailitan. 2. Kepailitan PT Coal Development Tbk atau bisa disebut COL. 3. Akibat hukum putusan pailit. Pengertian dan dasar hukum kepailitan. Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifannya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dasar hukum kepailitan di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW yaitu pasal 1131 sampai 1134 dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan UU Nomor 16 Tahun 2001 dan Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di sini saya akan mengambil perusahaan PT Coal Development Tbk yang terkena kepailitan. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang PT Coal tersebut. PT Coal adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan properti, didirikan pada tanggal 25 Maret 1981 dengan nama PT Internusa Arta Cipta dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak 1981. Induk usaha Coal adalah PT Gama Nusapala, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Lestari Invest Indo Mandiri Lim. Ruang lingkup kegiatan Coal
bergerak dalam bidang jasa, pembangunan, perdagangan, terutama jasa pengelolaan gedung, pembangunan dan pengembangan perumahan, perdagangan real estate. Saat ini, kegiatan usaha Cole adalah pengembangan dan penjualan unit rumah, ruko, dan kafling di perumahan Melati Mas Residence, Serpong Park, dan Serpong Terrace yang berlokasi di Serpong, Tangerang, dan Borneo Paradiso di Balikpapan. Perusahaan juga mengembangkan segmen menengah ke atas di Jakarta Barat yang bernama Apartemen Westmark. Anak perusahaan Cole termasuk PT Sandi Mitra Selaras, PT Plaza Adika Lestari, dan PT Nusantara Prospek Indo Sukses. PT Cole terkena pilot. Diduga emiten properti yang juga menjadi pemilik Atrium Senen ini diputuskan pilot oleh Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada Juli 2020 lalu. Kasus pilot Cole berawal ketika kreditur bernama PT Multi Cakra Kencana Abadi mengajukan permohonan pilot pada 17 Juni 2020. Permohonan pilot dengan nomor perkara 21 Perdata Sus atau pilot atau 2020 atau Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat didasarkan atas hutang Cole kepada kreditur senilai 53,4 miliar yang jatuh tempo pada 24 Maret 2020 lalu. Hal itu diakui oleh pihak manajemen perusahaan. Utang Cole Development kepada kreditur yang mengajukan gugatan pilot tersebut setara dengan 1,93% dari total utang perusahaan sesuai dengan laporan keuangan pertanggal 30 September 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat hukum tentang perusahaan yang terkena pilot, termasuk juga PT Cole. Umumnya, pilot terjadi terhadap debitur yang telah mengalami insolvensi. Sebagaimana yang dikemukakan Rohan Lamperts, insolvency does not necessarily lead to bankruptcy, but all bankrupt debtors are considered insolvent. Akibatnya, para kreditor tidak mendapatkan piutangnya dalam jumlah penuh, melainkan hanya sebagian. Hukum kepilotan umumnya mengatur bahwa meskipun hutang tidak dibayar lunas oleh debitur, kreditor tidak diperbolehkan untuk meminta kembali kepada debitur atas kekurangan pelunasan hutang tersebut. Namun demikian, hal tersebut kadang tidak diatur pada beberapa hukum kepilotan, salah satunya dalam hukum kepilotan di Indonesia. Akibat hukum putusan pilot bukan hanya menimbulkan dampak pada debitur, melainkan juga terhadap kreditor dan pihak yang berkaitan dengan debitur. Berikut merupakan rincian akibat hukum tersebut. Ke-1, ada akibat hukum bagi debitur. Jatuhnya putusan pilot menyebabkan debitur tidak dapat lagi menguasai segala harta kekayaannya. Nah, keadaan tersebut disebut sebagai automatic stay. Automatic stay itu berlaku ketika harta kekayaan debitur nantinya akan diurus oleh kurator atau trust selaku pengurus dalam pembagian harta debitur pilot kepada para kreditornya, sehingga pembagiannya dapat dilakukan secara adil sesuai dengan hierarki para kreditor. Kedua, akibat hukum bagi kreditor. Ketika putusan pilot dijatuhkan, maka hal yang umum terjadi adalah piutang para kreditor tidak dapat dibayar dalam jumlah penuh. Oleh karenanya, seringkali sebelum putusan dijatuhkan, para kreditor berebut untuk mendapatkan harta kekayaan debitur. Kreditor dalam perkara kepilotan dapat dikelompokkan menjadi 1. Kreditor separatis, 2. Kreditor preferent, 3. Kreditor konkurren. Kreditor separatis ialah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Kedua, kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pilot. Yang terakhir yaitu ketiga, kreditor kongruen. Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor kongruen memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor, pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan dengan piutang masing-masing kreditor konkurent tersebut. Bisa disebut sebagai berbagi secara pari passu pro rata parte. Yang terakhir, ada akibat terhadap harta kekayaan debitor pilot. Kepilitan itu meliputi seluruh harta kekayaan di berutang pada saat pernyataan pilot beserta segala apa yang diperoleh selama kepilitan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.